Sebuah pesawat menuju Singapura mendadak hilang dari radar. Seperti ditelan langit, tertinggal misteri yang terus membayangi. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu peristiwa yang melibatkan Indonesia AirAsia penerbangan 8501. Dari maskapai ini, apa kamu pernah ada pengalaman sebelumnya? Tentu saja karena AirAsia ini sangat terkenal ya di Indonesia. Tentu saja aku pernah naik dan pengalamannya terbilang cukup bagus ya. Ini di awal tahun 2010-an ya. Dan ketika itu penerbangannya on time, penerbangannya nyaman, dan kursinya waktu itu empuk dan bisa direkline. Jadi pengalamannya cukup bagus. Ya, menarik sekali. Aku juga ada pengalaman sekali naik AirAsia. Waktu itu acara wisata bersama teman-teman SMA satu kelas. Dan kami mendapatkan penawaran harga yang menarik. Harga tiket hanya Rp400.000 untuk perjalanan berdurasi 45 menit. Dan itu sudah termasuk tiket pergi dan pulang. Wah, murah banget. Ini sangat menarik. Dan berbicara tentang sejarah maskapai ini sebenarnya merupakan ekspansi dari perusahaan induk yang ada di Malaysia. Kalau di Indonesia seperti perusahaan Lion Air. Benar sekali. Mereka ekspansi ke Malaysia, Thailand, begitu. Nah, kalau AirAsia ini, mereka ingin mengenalkan konsep maskapai berbiaya murah ke negara ini. Karena pada awal tahun 2000-an, itu memang sedang booming ya, tren seperti ini. Dan pada akhirnya maskapai ini resmi berdiri pada tahun 2005 dengan slogannya yang berjudul Now Everyone Can Fly. Sehingga harapannya semua orang itu bisa terbang secara aman, nyaman, dan juga dengan harga yang ekonomis. Berbicara tentang rutenya, maskapai ini tidak hanya fokus pada rute-rute regional Indonesia yang menghubungkan kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Manado, tetapi mereka juga fokus pada rute internasional, termasuk yang di daerah ASEAN, seperti ke Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan hingga sampai ke Australia dengan kerjasama rute tertentu. Nah, bagi orang awam, kadangkala itu timbul pertanyaan, bagaimana maskapai ini bisa menawarkan harga yang sangat murah? Apakah mereka mengabaikan standar keselamatan? Oh, tentu saja tidak. Karena maskapai ini menggunakan 3 trik utama untuk menyiasati biaya. Yang pertama, mereka mau melakukan pembelian pesawat dengan jenis yang seragam dan jumlah yang banyak. Dalam hal ini Airbus A320, sehingga di dalam proses perawatan, kemudian penyediaan suku cadang, itu lebih mudah dan bisa terpusat begitu. Lalu yang kedua, mereka mencoba mengoptimalkan jadwal sehingga waktu tunggu di bandara itu semakin singkat. Pesawat mereka banyak yang mengudara, bahkan mereka seringkali menggunakan jadwal dini hari ataupun subuh untuk terbang. Dan yang ketiga, mereka melakukan breakdown cost secara jelas. Jadi semisal para penumpang itu ingin bagasi tambahan, mereka ada tambahan biaya. Ketika mereka ingin makan, itu ada tambahan biaya. Jadi maskapai ini memberikan opsi kepada para penumpang untuk memilih begitu. Dan yang terakhir, ada satu faktor lagi. Mereka ini dalam brandingnya itu cenderung ramah dan bersahabat. Tipikal untuk orang Indonesia. Bahkan yang aku ingat ketika SMP dulu, ada iklan-iklannya mereka yang di TV ya, itu menggunakan lagu Rocketeer. Dan ini menyatakan bahwa semua orang itu diinginkan bisa terbang. Dan menjadi pilihan bagi wisatawan, kemudian juga keluarga, ataupun pekerja yang ingin berlibur. Namun sayangnya seluruh hal positif itu harus berubah menjadi suatu tragedi yang memilukan dan tidak disangka pada tahun 2014. Indonesia AirAsia penerbangan 8501 melayani rute dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya ke Bandara Changi di Singapura. Pada tanggal 28 Desember 2014, pesawat ini mengalami stall dan jatuh ke laut, di mana jenis pesawat yang terlibat adalah Airbus A320 seri 200 berusia baru. Di pesawat ini sendiri terdapat 155 penumpang dan 7 orang kru dengan totalnya adalah 162 orang.
Dan di antara para penumpang ini sendiri terdapat banyak sekali jemaat dari Gereja Mawar Syaron di Surabaya dan juga keluarga-keluarga yang sedang berlibur karena posisinya sedang menjelang tahun baru ya waktu itu. Dan di kokpit sendiri terdiri dari 2 orang kru, yaitu seorang kapten dan seorang first officer yang masing-masing memiliki jam terbang tinggi. Dan kapten ini memulai karir di Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia dan juga pernah bekerja di maskapai Adam Air, Merpati, dan juga Sriwijaya Air. Nah, sebelum kami masuk ke bagian kronologi secara lebih detail, kami ingin mengingatkan para penonton dan pendengar untuk terus mendukung kami dengan cara follow atau subscribe, kemudian berikan like, komentar mengenai saran episode berikutnya, serta share kami di seluruh media sosial, baik itu di YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Kronologi dari kejadian ini bermula pada pukul 5:35 waktu setempat, saat pesawat baru saja lepas landas. Ini adalah rute yang populer ya di kalangan masyarakat, karena berangkatnya pagi hari, dan mereka biasanya bisa melakukan keperluan di Singapura itu secara cepat begitu. Dan pada pukul 6 waktu setempat, terdapat memo atau peringatan dari Electronic Centralized Aircraft Monitor atau ICAM. Dan juga lampu master caution itu menyala. Nah, ini mengindikasikan ada kesalahan pada sistem rudder limiter pesawat. Nah, di tengah kondisi permasalahan seperti ini, kapten itu mencoba melakukan reboot atau restart pada kedua Flight Augmentation Computer atau yang kita sebut sebagai FAC. Setelah itu timbul lagi peringatan yang sama untuk kedua kalinya. Setelah itu, untuk menghindari cuaca buruk, para pilot ini meminta izin untuk pesawat ini belok ke kiri dan juga naik ke ketinggian 38.000 kaki ke petugas ATC di Jakarta. Jadi ini untuk menghindari awan besar yang ada di depan mereka. Ya. Nah, pada saat itu peringatan kesalahan yang sama itu terulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Bahkan terulang lagi untuk yang keempat kalinya. Jadi para pilot ini tentu saja bertanya-tanya, kenapa hal ini terjadi secara berulang-ulang, padahal sudah dilakukan restart tadi. Dan akhirnya kapten ini memutuskan suatu tindakan yang sebenarnya sangat berbahaya. Apa itu? Reset circuit breaker untuk FAC. Itu harusnya cuma boleh di darat ya kalau nggak salah. Dan kapten ini melihat tindakan ini itu sebenarnya di darat. Karena waktu itu ada ground crew yang melakukan troubleshooting dengan cara seperti itu. Dan akhirnya autopilot dan auto throttle secara otomatis itu terputus di udara. Dan karena Airbus ini sistemnya memang didesain berpusat pada komputer, dengan matinya komputer ini, pesawat ini sepenuhnya dikendalikan oleh manusia, tanpa ada sistem perlindungan dari Airbus tadi. Setelah itu pesawat berbelok tajam 54 derajat ke kiri, sangat tajam, dan first officer melakukan tindakan-tindakan koreksi yang berlebihan. Dan manuver ini sangat aneh. Jadi dia belok kanan, belok kiri. Jadi dia belok aneh-aneh gitu ya. Jadi belok kanan, belok kiri terus-terusan begitu ya. Dan juga melakukan manuver nose up yang tajam. Jadi manuver nose up yang tajam ini membuat pesawat ini kehilangan kecepatan secara perlahan hingga akhirnya mengalami stall. Dan pada pukul 6.20 waktu setempat, sekitar 20 menit setelah take off, pesawat ini jatuh di Laut Jawa dengan seluruh 162 orang penumpang dan kru yang di dalamnya meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini berlangsung, pihak investigator segera melakukan pekerjaannya untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab dari peristiwa ini dengan mengumpulkan beberapa bukti-bukti tentunya. Dan dari hasil penyelidikan pada masa itu ya, kita masih ingat di koran itu diberitakan pesawat ini jatuhnya karena cuaca buruk. Awan cumulonimbus. Karena memang pada tahun 2014, apalagi di akhir-akhir tahun, itu cuaca sangatlah ekstrim. Curah hujan tinggi, sering terjadi badai, sehingga ini menjadi faktor kecurigaan utama. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, cuaca ini bukan merupakan faktor penyebab kecelakaan. Jadi dugaannya sudah diputuskan. Dan ternyata ditemukan adanya retakan pada hasil solder sambungan. Kita tahu kalau komponen listrik itu disambungkan secara solder ya. Kalau misalnya itu tidak sempurna, ini bisa menyebabkan gangguan aliran begitu. Pada komponen Rudder Travel Limiter Unit atau RTLU selama lebih dari 1 tahun.
Jadi Banyak banget ini itu. sudah berkali-kali terjadi, bahkan hingga sampai 23 kali peringatan. Banyak sekali. Dan akhirnya ada satu faktor lagi, kapten itu melakukan reset circuit breaker FAC yang tidak boleh dilakukan tadi. Harusnya ketika di darat saja. Dan ini secara tidak sengaja memutus beberapa sistem kontrol penerbangan. Selain itu, tindakan first officer yang tadi kita bisa bilang agak gila ya, agak liar. Itu dikarenakan pertama dia panik. Selain itu dia juga salah memahami komunikasi dari kapten. Jadi kapten ini nyuruh untuk hidungnya pesawat diturunkan, tapi dia ngomongnya pull down. Sedangkan kalau pull kan biasanya tarik itu kan biasanya ke atas. Jadi pull down itu seperti ambigu. Dia pull down itu dianggap officer suruh narik, sehingga akhirnya pesawat ini hidungnya ngangkat ke atas ya tadi. Oleh karena itu diberikan rekomendasi, yaitu pihak maskapai disuruh untuk menyelesaikan semua permasalahan maintenance yang ada. Jadi backlog yang sangat banyak karena mereka mungkin menghemat maintenance ya. Jadi ya backlog yang sangat banyak, disuruh menyelesaikan semua. Dan para pilot ini tidak diperbolehkan untuk mereset FAC dan juga sirkuit breaker yang penting ketika sedang berada di udara. Dan para pilot kalau misalnya mau berkomunikasi harus berkomunikasi dengan jelas. Kalau misalnya narik berarti pull up. Kalau suruh dorong berarti push down gitu. Nah, demikianlah kisah yang dapat kami ceritakan mengenai Indonesia AirAsia penerbangan 8501. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton dan pendengar yang telah menyimak episode ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode kami berikutnya.